ini Daun Memori by Farisa, Isabella, Kayla, Kaisha, Lana, dan Meilani. Apa itu Simfoni Daun Memori? Simfoni Daun Memori merupakan sebuah produk kerajinan yang terbuat dari limbah organik daun kering. Terdiri dari berbagai macam daun dan rumput serta bunga kering yang diolah menjadi kertas dengan nilai estetika yang tinggi. Di mana selain daun kering, kami juga menggunakan kertas bekas tulisan maupun kertas bersih yang dipergunakan untuk membandingkan kedua produk kertas yang akan kami buat. Tujuan dari kegiatan membuat kerajinan tangan dari limbah organik dedaunan ini agar kami bisa memahami dan mengelola limbah organik menjadi barang yang dapat memiliki nilai guna dan nilai jual. Bertujuan juga agar kami lebih pandai untuk mengolah limbah organik di sekitar kita dan memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga lingkungan sekitar dari limbah organik serta memenuhi tugas kami dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alatnya, yang pertama ada baskom dan panci sebagai wadah, yang kedua ada sendok sebagai pengaduk, yang ketiga ada blender untuk menghaluskan atau menghancurkan, yang keempat ada saringan cetakan kertas sebagai media cetaknya, yang kelima ada spons untuk menyerap kelebihan air, yang keenam ada kertas tisu, yang ketujuh yang terakhir ada gunting. Untuk bahannya nih, yang pertama ada daun jati, 2 soda api, 3 kertas bekas, 4 lem kayu, 5 bunga kering, dan yang terakhir ada pewarna. Langkah pertama, kumpulkan daun kering terlebih dahulu. Pilih daun yang berserat tinggi seperti daun jati karena memiliki struktur kuat dan cocok untuk dijadikan kertas. Pastikan daun bersih, tidak berjamur, dan benar-benar kering agar tidak membusuk saat diproses. Kemudian, bersihkan daun dari debu dan kotoran. Cuci daun menggunakan air bersih yang mengalir untuk menghilangkan debu, tanah, atau kotoran lain yang menempel. Langkah ini penting agar hasil kertas lebih bersih dan tidak tercemar. Setelah cuci daun hingga bersih, rendam daun selama 30-45 menit agar menjadi lebih lunak. Daun yang lunak akan lebih mudah diolah pada tahap berikutnya, terutama saat perebusan dan penghancuran. Setelah itu, rebus daun jati dengan larutan soda. Namanya adalah untuk menguraikan kandungan selulosa dan lignin, dua komponen utama pembentuk daun. Penguraian ini akan membantu menghasilkan bubur kertas yang lebih halus dan mudah dicetak. Setelah dicampur dengan soda api tadi, tiriskan daun lalu bilas dengan air bersih. Langkah ini penting untuk menghilangkan sisa larutan kimia agar tidak merusak kualitas kertas dan aman saat digunakan. Nah, selanjutnya proses penghancuran daun dan kertas bekas menjadi bubur atau pulp. Blender daun dan kertas yang telah direbus hingga menjadi pulp. Tambahkan sedikit air agar hasilnya lebih lembut dan mudah diolah. Pulp inilah bahan utama dalam pembuatan kertas. Setelah kertas bekas dan daun kering menjadi pulp, campurkan pulp dengan lem dan air, di mana konsentrasi pencampuran antara lem, air, dan pulp harus seimbang. Tidak terlalu encer agar tidak rapuh dan juga tidak terlalu kental agar pulp bisa dibentuk menjadi kertas. Lem sendiri berfungsi sebagai perekat agar serat-serat daun dapat menyatu. Nah, kira-kira seperti ini konsentrasi dari kekentalan larutan pulp dengan lem dan air. Proses selanjutnya adalah pencetakan kertas. Tuangkan campuran ke saringan pencetakan kertas, lalu ratakan dengan tangan atau alat bantu agar merata sesuai ukuran cetakan. Pastikan juga permukaan rata agar kertas tidak bergelombang saat kering. Tekan-tekan dengan tangan agar kertas menempel ke kain alas jemur. Setelah dipastikan menempel, balik kertas lalu gunakan spons untuk menyerap kelebihan air dari pulp agar proses pengeringan lebih cepat. Langkah ini membantu mencegah kertas menjadi terlalu lama basah atau bisa menyebabkan bau atau jamur. Setelah dipastikan pulp tidak menyerap banyak air, jemur hasil cetakan di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Kertas yang belum kering sempurna akan mudah rusak atau berjamur. Ada beberapa catatan yang ingin kami berikan. Nah, dari riset yang telah kelompok kami lakukan, ternyata hasil kertas dari daun yang sudah kering dan masih hijau itu sungguh berbeda loh
Daun yang sudah kering cenderung menghasilkan kertas dengan warna yang gelap. Berbeda dengan daun yang masih hijau, warna yang dihasilkan pun lebih bagus dan terang. Pengemasan bukan hanya sebatas membungkus produk agar terlindungi, tetapi juga merupakan sarana menyampaikan identitas merek, menciptakan kesan pertama yang kuat, dan memperkuat pengalaman emosional pelanggan. Oleh karena itu, Symphony Dawn Memory mengembangkan konsep pengemasan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika yang tinggi. Kemasan utama produk menggunakan bahan ramah lingkungan seperti karton kraft dan tali rami. Hal ini sejalan dengan karakter produk yang mengangkat nilai alam dan berkelanjutan. Desain kemasan dibuat sederhana dan elegan, dengan kombinasi warna-warni natural seperti coklat tanah, hijau daun, putih tulang, dan biru muda. Di dalam kemasan, produk dilapisi kertas tisu tipis agar tetap aman dan bersih. Untuk produk-produk seperti kartu ucapan dan penanda buku, ditambahkan selipan kartu kecil yang menjelaskan proses pembuatan dan cara perawatan agar produk tahan lama. Jika produk ditunjukkan sebagai hadiah, konsumen dapat meminta tambahan kartu ucapan dengan pesan pribadi yang ditulis tangan, memberikan kesan personal dan eksklusif. Dalam strategi pemasaran, kita bagi menjadi dua, yaitu pemasaran digital dan pemasaran offline. Pemasaran digital, kita menggunakan Instagram dan TikTok. Kita menampilkan konten visual berupa video proses pembuatan serta kreatif live. Kemudian ada di Shopee dan Tokopedia, menyediakan platform pembelian yang mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu pemasaran offline. Partisipasi dalam pameran bazar, kita ikut serta dalam pameran kerajinan, seni atau produk unik untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan pengalaman langsung kepada calon pembeli. Penawaran khusus atau bunding, kita memberikan penawaran khusus atau bunding untuk produk yang menarik minat pembeli, misalnya paket hadiah dengan kemasan yang lebih istimewa. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai HPP dan BEP. Nah, HPP itu adalah total biaya variabel dan biaya tetap dibagi dengan jumlah unit. Ini adalah rincian biaya tetapnya teman-teman, di mana satu tabel ini dapat menghasilkan sekitar 20 buah kertas. Nah, kalau ini adalah rincian dari biaya variabelnya teman-teman. Sebenarnya ini nggak ada bedanya kok dengan biaya tetap, cuman di biaya variabel ini dikalikan dengan 30 karena biaya tetap itu kan dihitungnya per sekali produksi, sedangkan dalam sebulan kita memproduksi sekitar 30 kali. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya satu kali produksi yaitu 75.000 ditambah dengan biaya variabel dalam satu bulan yaitu Rp555.000. Kemudian nantinya akan dibagi dengan jumlah unit. Nah, dari mana sih jumlah unit 600 ini? Nah, sekali produksi kan kita bisa menghasilkan sekitar 20 produk. Nah, 20 produk ini tinggal dikalikan dengan 30 hari. Jadi 630.000 dibagi dengan 600. Hasilnya adalah 1050. Jadi HPP yang kami dapatkan adalah senilai Rp1.050. Nah, sekarang kita akan masuk ke BEP ya teman-teman. Nah, jadi BEP itu adalah biaya non HPP dibagi harga jual per unit dikurangi biaya produksi per unit. Nah, ini adalah rincian biaya non HPP, di mana biaya non HPP itu adalah biaya di luar produksi produk yang akan kita hasilkan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa biaya non HPP yaitu sebesar Rp5 juta dikurangi harga jual per unit, kami jual dengan harga sekitar Rp20.000 dan dikurangi biaya produksi per unit di mana kami dapatnya yaitu seharga Rp10.700. Jadi Rp20.000 dikurangi Rp10.700 sama dengan Rp9.300. Kemudian 5 juta dibagi dengan 9.300 dan hasilnya sekian. Dan kemudian dibagi dengan 30 hari sehingga kami mendapatkan hasil 18. Nah, untuk mendapatkan keuntungan 18 pieces kertas tersebut harus terjual dalam sehari. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan teman-teman.